Dan tidak seluruh manusia yang bisa seperti ini. Yang bisa hanya orang beriman. Karena berisiko Bapak Ibu. Yo, nanti butuh si fulan kawan kita ambawana menempah tipu tadi dengan kosong. Ulang nambah tasnya. Ayo tinggal di situ Tidak banyak yang bisa mengatakan itu karena berisiko dengan si fulan, berisiko dengan keluarga si fulan. Maka paling aman apa? Tidak tahu, ragu. Kata-kata tidak tahu ambo, ragu ambo, itu sudah mencabut iman yang ada dalam diri kita. Maka hati-hati kita Bapak Ibu setelah mendengar ayat ini. Kalau ada kita diminta bersaksi, saksi itu kita menyaksikan. Kita harus mengatakannya karena Allah. Karena memang di sini dikatakan kunu qawamina lillah. Orang-orang yang menegakkan karena Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kita di subuh Selasa 8 Muharram 1448 Hijriah ini. Allah hadirkan kita di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, ibadah apapun yang kita kerjakan, kita mohon betul kepada Allah ibadah itu benar-benar melahirkan takwa. Karena memang itu fungsi dari ibadah itu. Al-Baqarah 21 itu kan, la'allakum tattaqun. Beribadahlah kamu. Allah telah menjadikan kamu, dan tujuan ibadah itu agar kamu bertakwa. Jangan sampai hadirnya kita subuh ini tapi sia-sia, tapi benar-benar bernilai takwa. Kemudian Bapak Ibu, kita bermohon betul kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak soleh dan solehah, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran, memang itu niat kami setiap Selasa subuh kita akan mengkaji hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Ma'idah ayat 8. Kami ingatkan Bapak Ibu, kita masih berada di bulan mulia, di bulan haram, di mana di bulan ini Bapak Ibu kalau kita beribadah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka maksimalkan ibadah kita. Dan juga sebaliknya Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan kita,
dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka berupaya maksimal kita untuk beribadah maksimal, jihad beribadah maksimal, dan jihad untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah untuk semua waktu, Bapak Ibu. Tapi teristimewa untuk bulan haram ini lebih hati-hati kita. Dan kami ingatkan Bapak Ibu, Kamis besok 10 Muharram, ya, puasa sunnah di bulan Muharram, pahalanya Allah lipat gandakan. Apalagi puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, yang mana fadilahnya Allah hapuskan dosa kita setahun yang lalu, Bapak Ibu. 360 hari ambil dosa Allah hapuskan dengan puasa yang tak sampai 24 jam berjam, puasa 2 jam. Maka rugi kita kalau tidak mengambil peluang ini. Oke Bapak Ibu, kita lihat Al-Maidah ayat 8. Ayat ini Bapak Ibu Allah mulai dengan menyeru kepada orang-orang yang beriman. Maka bagi kita yang ingin masuk kelompok orang-orang beriman, maka kita dengar ini. Dan bagi kita yang tidak beriman, boleh tidak mendengarnya. Seperti sering kami katakan, ini surat ini punya nama, namanya ada, namanya orang beriman. Maka yang beriman, mari sama-sama kita dengar. Dan tidak hanya mendengar Bapak Ibu, kita patuhi, kita taati. Ya allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya Allah, orang-orang yang percaya surga dan neraka, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Kan itu ya salah satu ciri orang beriman. Kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. Ini perintah nih Bapak Ibu. Allah perintahkan kepada orang beriman. Kenapa tidak kepada seluruh manusia? Karena ya Allah yang menjadikan kita, Allah tahu. Perintah-perintah yang Allah berikan ini memang hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak bisa melakukannya, berarti kita belum beriman lagi Bapak Ibu. Kalau kita belum beriman Bapak Ibu, jangan mati dulu. Jangan kamu mati, kata Allah, sebelum belum benar beriman, sebelum benar-benar muslim, sebelum benar-benar bertakwa. Maka penting kita perhatikan ini dan penting kita amalkan. Apa kata Allah di sini? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan karena Allah saksi-saksi dengan adil. Ini Bapak Ibu bisa berlaku di mana saja, bisa berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita duduk di teras rumah, lewat orang, lihat nampak kita orang itu. Nampak kita orang itu masuk ke rumah seseorang, kemudian dia keluar membawa sesuatu, nampak kita. Tapi kawan yang lewat ini kawan kita pula rupanya. Kemudian yang punya rumah tanya sama kita, nampak tadi orang baju merah lewat sini, nampak tadi dia bawa tas. Kita nampak Bapak Ibu. Tapi kawan ini kita tahu nih, kawan ini mencuri nih. Ini kawan kecil saya ini. Nak nampak ambo, nak tahu ambo, nak perhatian ambo, ragu ambo. Kalau seperti ini Bapak Ibu, maka saat itu dia sudah menanggalkan label imannya. Maka perlu Allah gambarkan di sini, dan tidak seluruh manusia yang bisa seperti ini, yang bisa hanya orang beriman. Karena berisiko Bapak Ibu. Yo, nanti tipu itu si fulan kawan kita ambawana menempati tipu tadi dengan kosong, pulang nambah tasnya. Ayo tinggal di situ. Tidak banyak yang bisa mengatakan itu karena berisiko dengan si fulan, berisiko dengan keluarga si fulan. Maka paling aman apa? Tidak tahu ambo, ragu ambo. Kata-kata tidak tahu ambo, ragu ambo, itu sudah mencabut iman yang ada dalam diri kita. Maka hati-hati kita Bapak Ibu setelah mendengar ayat ini. Kalau ada kita diminta bersaksi, saksi itu kita menyaksikan, kita harus mengatakannya karena Allah. Karena memang di sini dikatakan kunu qawamina lillah, orang-orang yang menegakkan karena Allah. Jadi kalau kita misalnya bersaksi dengan adil, kita katakan mungkin kawan itu marah sama kita, mungkin keluarganya marah sama kita, tapi karena kita qawamina lillah, Allah
kita menegakkan karena Allah, Allah lebih kuat lagi. Kalau orang itu punya bodyguard, Allah yang menjadikan bodyguard itu, maka jangan pernah ragu kita Bapak Ibu. Seperti saksi-saksi di pengadilan itu Bapak Ibu, hakim itu mana bisa memutuskan Bapak Ibu? Hakim itu tidak tahu. Nah, maka dia butuh saksi. Nah, saksi inilah yang harus adil karena Allah. Berat jadi saksi Bapak Ibu. Apalagi kalau kita lawan yang kita saksikan itu pejabat dan dia memberikan imbalan miliaran, maka ketika itu tergoda kita Bapak Ibu. Datangi kita oleh penjahat itu kan, jangan ngaku ya. Memang ambo nak ambil PT itu, ambo nak korupsi, aja ngaku-ngaku. Ambo ambil 2 miliar bagi 2 syawa, 1 miliar itu ambo, 1 miliar itu ambo. Awak utang sedang banyak loh, rumah kontrak tek swanta. Tergoda kita, ada kamu saksikan meringankan engkau. Maka saat itu sudah tercabut iman dalam diri kita. Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu? Wala yajrimannakum sana'una qaumin 'alal 'alla ta'dilu. Dan janganlah kamu membuat kalian berdosa, kebencian satu kaum untuk tidak berlaku adil. Ini kalau kita terjemahan penggalan-penggalan ayat per ayat Bapak Ibu. Jadi Allah mengatakan kepada kita, jangan kita berdosa karena kita tidak berlaku adil. Allah perintahkan kita untuk berlaku adil, maka pasti Allah akan berikan pahala kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak berlaku adil, itu adalah dosa. Ini yang berat Bapak Ibu, karena kita benci dengan seseorang atau orang itu menzalimi kita, jahat sama kita, dan kita tidak punya kemampuan, punya kesempatan untuk membalas. Kemudian dia tertuduh nih, ini kesempatan balas dendam nih. Dia tertuduh, apakah kamu melihat dia masuk ke rumah itu? Ini nak cuma masuk ada, tapi ini tertuduh, yo, kamu nampak nyum masuk ke rumah itu. Kenapa kita lakukan itu? Wah, benci je. Kebencian kita seperti itu membuat kita tidak adil. Adil itu apa? Menegakkan kebenaran. Maka Allah mengatakan yang seperti itu berdosa. Sederhananya begini Bapak Ibu. Ketika ada antrian, kita jadi panitia kurban lah misalnya. Ada antrian, nampak orang yang bawa banci, nyurakek lalala, ini di antrian kamu kok. Itu kacang beko lu terakhir lah. Punya kuasa ketika itu. Maka saat itu kita tidak lagi berlaku adil, dan konsekuensinya apa? Iman kita tercabut dan kita termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi jangan sampai kebencian kita dengan seseorang, keadilan hilang dalam diri kita. Allah ingatkan lagi Bapak Ibu, Allah ulang lagi Bapak Ibu, i'dilu, adillah kalian, adillah apa-apa kayak anak-anaknya, adillah Pak RT ke warganya, adillah presiden ke rakyatnya. Allah ulang-ulang, wa'iddilu, beradillah kalian. Separtai, dia bantuan MBG kesedagia bukan kepunya kemampuan sia dan daki Jawa itu tidak idilu terus. Kalau ada yang seperti itu, kita lihat dia model itu, baca lihat dia senang. Tapi siapapun yang tidak mengikuti aturan Allah pasti tidak senang. Walaupun kita jadi mangkile atau kawan kini mah MBG ini 10, rumahnya mangkile, otonya mangkile, nampak dia awaknya mangkile, tapi ini pasti tidak tanam dari Bapak Ibu. Pasti dihantui, karena ketenangan itu milik Allah, dan Allah tanamkan ketenangan itu kepada hati orang beriman. Dan hati orang-orang beriman itu sami'na wa ata'na dengan Allah. Kemudian Allah ingatkan lagi, huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil itu kerjanya orang bertakwa. Maka perlu di situ jihad Bapak Ibu, melawan diri kita, melawan nafsu kita, melawan kebencian kita untuk berlaku adil. Nyojahit sajahit-jahitnya kawa, tapi ketikutunya benar, maka kita harus akui kebenarannya. Karena ketika kita mengaku kebenaran orang yang benar, maka ketika itu kita adil, dan adil itu kerjanya orang bertakwa. Allah ulang lagi, wattaqullah, takut
takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, tahu Allah. Dan awak kecian dan awak simpan sakit hati awak, banci awak, Allah tahu bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini Bapak Ibu, Al-Maidah ayat 8 ini panggilan untuk orang-orang beriman. InsyaAllah kami orang beriman, Bapak Ibu orang beriman, ingat orang beriman itu adil, seadil-adilnya. Adil itu kerana takwa. Koreksi diri kita Bapak Ibu, adil wajah anak awak, wajah binantu awak, wajah cucu awak, adil siapa saja, bahkan adil dengan binatang kita. Tiga kandang ayam kukuk balenggit, ayam kukuk sakete. Beda perlakuan awak ayam kukuk balenggit lo makanannya, yang nak balenggit enggak balenggit lo makanannya lo. Takut nanti itu tidak takwa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.